Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Sister Filah yang dirahmati Allah, alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Alhamdulillah kali ini Rumah Halal Indonesia kembali lagi ke Tasnim Waru Farmland yang berada di dalam kawasan Waru Farmland, kawasan agrowisata. Dan kali ini alhamdulillah kita punya kesempatan untuk bisa ngobrol dan berdiskusi langsung dengan ownernya. Alhamdulillah kita sudah bersama Mas Budi Susilo Setiawan. Masya Allah, masih sangat muda ya. Dan menariknya di usia yang masih sangat muda ini, beliau sudah memiliki proyek properti syariah yang memiliki luasan sekarang sampai dengan berapa, Mas? Kalau bicara kawasan kurang lebih sekitar 12-an hektar. 12-an hektar ya, Masya Allah. Kita sapa dulu Mas Budinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Mas Budi telah berkenan untuk ngobrol-ngobrol, berdiskusi langsung dengan kami di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Karena waktu itu kita mereview rumahnya, tapi belum ada kesempatan untuk bertemu dengan ownernya langsung. Karena seperti biasanya kita sebisa mungkin ketemu dengan owner para proyek-proyek properti syariah dimanapun. Salah satunya di Tasnim. Alhamdulillah sekarang Rumah Halal Indonesia punya kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan ownernya Mas Budi. Dan Mas Budi ini tinggalnya di kawasan Waru Farmland juga ya? Iya, jaga gawang paling depan sendiri. Jaga gawang paling depan. Jadi kalau pernah survei ke sini, pernah datang ke sini, ngelihat masuk kawasan Waru Farmland, sebelah kanan tuh langsung rumahnya Mas Budi itu di situ tinggalnya. Nah, boleh cerita-cerita ngobrol-ngobrol ya, Mas Budi. Alhamdulillah nih. Sekarang udah mencapai 12 hektar ya? Kurang lebih 12 hektar. Masya Allah, 12 hektar ya. Terdiri dari Tasnim Garden, Tasnim Homestay, kemudian Riverside, kemudian sama kawasan yang terintegrated dengan pesantren. 3 pesantren ya. Oh, ada 3 pesantren di dalamnya. Betul, ada Motivator Quran, kemudian ada Rehab Hati, dan juga ada Syaraful Haramain. Wih, Masya Allah. Jadi bener-bener kawasan Islami yang bener-bener luar biasa ya. Ditambah dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan juga nanti salah satunya adalah ada kolam renang Ikhwan Akhwat ya. Insya Allah. Wih, Masya Allah ya. Jadi bagi Brother Sister Filah yang pernah nonton reviewnya sampai dengan ada First Tasnim Village ya, yang di luar kawasan Waru Farmland di Desa Cibuntu ya. Ya, yang di Desa Cibuntu itu jangan sampai kehabisan karena memang kabarnya di sini udah semakin menipis stoknya. Tapi insya Allah masih punya kesempatan Brother Sister Filah semua. Nah, ini cerita tentang Tasnim Group ya. Cerita tentang Tasnim Group. Ini berawal dari tahun berapa dulu? Kalau kita berawal, Tasnim sendiri berawal dari 2014 ya. 2014 pertama kali ya. Proyek pertama kali Tasnim itu 2014. Kemudian kita dibawa ke yang lebih legal gitu ya, karena kan harus menggarap sebuah kawasan dan itu kan kita sudah tidak bisa perorangan lagi. Nah, maka itu declare-nya sih sekitar 2016 akhir ya, November 2016. November ya, 2016. Itu kita mulai legalitinya mulai ya kita lengkapin semuanya seperti itu. Artinya kita sudah tidak menjadi developer yang tadinya hanya latihan, sekarang sudah main beneran lah. Betul, udah lebih ke arah profesional ya. Berarti openingnya sebenarnya 2014, tapi dijalankan secara profesional itu di 2016 ya. Iya, 2016. Dan dulu kalau nggak salah berawal dari 1000 meter ya awalnya ya. Awal pertama kali kurang lebih sekitar 4.000 meter. Oh, 4.000 meter. 4.000 meter, ada 39 unit, yaitu Tasnim 1 itu. Tasnim 1 ya. Tasnim 1, kemudian Tasnim 2 tahun 2015 itu 1.900 meter. Kemudian tahun 2016 Tasnim 3, kemudian Pesona Tasnim, semuanya Tasnim semua. Dan sampai sekarang ini kurang lebih sudah yang ke-11 ya, proyek yang ke-11. Wih, Masya Allah, gitu. Udah proyek yang ke-11. Jadi insya Allah sudah dikemas secara profesional mulai dari 2016 dan sudah belasan hektar dan sudah proyek yang ke-11, artinya tidak perlu diragukan lagi untuk memiliki hunian yang sesuai dengan syariah di Tasnim Group ini ya Mas ya. Insya Allah. Dan ternyata menariknya lagi karena saat ini memang sedang ramai-ramainya tentang RUU yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah kita
ya oleh DPR maksudnya. Nah itu ternyata insya Allah di properti syariah dan mungkin utamanya adalah di Tasnim Group ini kita bisa memberikan sebuah peluang ya Mas Budi ya. Kita bisa memberikan sebuah peluang, artinya mungkin brother sister Filah di rumah yang sedang menyaksikan ini memiliki kekhawatiran akan RUU yang baru itu yang sedang diperjuangkan sama-sama. Dan insya Allah walaupun itu tetap disahkan atau tetap ditetapkan, kita dari properti syariah insya Allah bisa punya peluang-peluang baru ya, yang insya Allah tetap bisa mengedepankan kesejahteraan kita semua ya. Salah satunya kita bisa bekerja sama dalam pemasaran properti syariah gitu ya. Nah seperti yang di Tasnim Group ini tadi ya, sebelum kita ngobrol berdua ini ada sesi sharing atau sesi training ya, yang rutin ya biasanya ya Tasnim. Rutin ya? Biasanya 1 bulan sekali kita ada agenda. Pertama gathering agensi di awal bulan. Nah nanti kita sampaikan kegiatan kita, promo-promo kita kepada teman-teman agensi, sehingga ini juga bisa menjadi peluang buat saudara-saudara yang lainnya untuk salah satu insight lah ya, salah satu yang mungkin ini bisa dijadikan opportunity untuk ada peluang baru nih, membantu di kegiatan entah agensi atau belajar dari developernya atau misalnya di yang lainnya. Nah biasanya awal bulan kita ada gathering agensi, kemudian di akhir bulan kita ada gathering calon konsumen yang notabene itu di-hire sama teman-teman agensi ini tadi gitu. Dari promo-promo yang kita sampaikan, progres apa yang terjadi pada bulan ini begitu. Seperti itu. Jadi walaupun dasarnya belum ngerti tentang properti ataupun properti syariah, insya Allah tetap insya Allah bisa akan bisa dipandu ya. Artinya kita sama-sama bergotong royong lah ya. Ya namanya silaturahim kan, kita harus saling bantu-membantu lah begitu. Saling mengisi begitu, sehingga kita bisa sama-sama optimal dan maju diri kita ini begitu. Iya. Nah itu dia. Jadi mungkin kalau misalkan brother sister Filah, wah iya sih bisnis properti itu keren, tapi gimana cara masuknya? Pengen sih jualan properti gitu ya. Siap. Tapi gimana caranya? Tenang aja, brother sister Filah, pastikan pantengin terus channel YouTube Rumah Halal Indonesia, karena memang insya Allah nanti ketika ada gathering marketing lagi, kami akan menginformasikan di jadwal-jadwal berikutnya ya. Jadi brother sister Filah bisa mengikuti. Awal bulannya gathering marketing, belajar dulu, nanti dipandu ikut saja dulu info apa barangkali untuk bisa menjiwai lah. Untuk bisa menjiwai, lebih memahami lebih dalam. Dan akhir bulannya insya Allah ada customer gathering. Dan kalau misalkan memang ya Allah tetapkan rezeki juga di sana, Masya Allah. Ya, awal bulannya belajar, akhir bulannya closing ya. Insya Allah. Nah itu dia. Jadi alhamdulillah ternyata tetap kita punya kesempatan ya, seperti memang Allah sudah sebutkan juga di dalam sebuah surat ya. Betul. Mas Budi ya. Mungkin boleh dijelaskan tentang itu. Baik, jadi teman-teman semuanya ya, brother sister Filah ya. Jadi ada hal yang harus kita tancapkan dalam diri kita, dan ini untuk mengingatkan diri saya dan tentunya semuanya para pemerhati di channel ini, bahwa dalam setiap aktivitas kita itu, namanya kita seorang manusia, harus dipastikan bahwa kita itu punya Allah, ada Allah di situ. Dan pesannya Allah adalah ketika kamu memegang sesuatu, 4 hal yang saya sampaikan ini diantaranya yang Allah sampaikan itu dalam surat Wal Asr ya, surat pendek, maka kita tidak perlu untuk ragu, maka kita tidak perlu untuk pesimis. Yang ada adalah kita harus selalu optimis, tapi nggak boleh juga overestimate gitu ya. Nah apa itu? Jadi yang Allah sampaikan dalam firman-Nya itu wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dijamin dalam keadaan rugi. Jadi jangankan usaha kita, jangankan pekerjaan kita, kehidupan kita itu dijamin rugi sama Allah. Tapi Allah sampaikan kecuali ya amanu, orang-orang yang beriman. Nah teman-teman semuanya pemerhati channel YouTube ini, yang ingin saya sampaikan di sini adalah pada ranah konteks horizontalnya, jadi konteks duniawinya ya. Dalam setiap aktivitas kita harus memasukkan value ini. Apa itu? Yang pertama adalah yakin. Amanu itu konteks horizontalnya adalah yakin. Jadi ketika aktivitas yang kita lakukan ini adalah berangkat dari sebuah keyakinan, bukan sekedar ikut-ikutan atau hanya tanpa sebuah prinsip gitu ya.
ketika kita berawalnya dengan sebuah keyakinan, maka yakinlah bahwa ini sudah menjadi pondasi dasar untuk kita mendapatkan sebuah keberhasilan, karena Allah jamin tidak akan rugi gitu ya. Yang kedua adalah wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat ini artinya ikhtiar yang optimal. Tidak cukup kita ini hanya berikhtiar, tetapi ikhtiar yang optimal. Ikhtiar yang optimal itu ya tentunya butuh dengan strategis dan juga taktis begitu ya. Nah, jadi yang pertama kita butuh sebuah keyakinan dalam aktivitas kita. Kemudian yang keduanya adalah kita berusaha untuk seoptimal mungkin. Kita all out begitu, tidak setengah-setengah, tidak ragu-ragu, karena dasarnya keyakinan. Dari keyakinan kita bisa berikhtiar sempurna begitu. Kemudian yang ketiganya, dan dibarengin dengan wa tawassaw bil haq, saling nasihat-nasihat dalam kebenaran. Ini konteksnya adalah satu kata ilmu. Yang sudah tahu mau berbagi, yang belum tahu mau bertanya, mau belajar begitu. Artinya tadi kaitannya dengan ini loh, ada sebuah peluang untuk kalau di bidang properti syariah ada sebuah peluang nih yang ditawarkan untuk menjadi sebuah agensi atau mitra yang lainnya, mau belajar misalnya bareng gabung dengan gathering agensi di awal bulan. Itu kita sama-sama belajar dari kita yang lebih dulu atau progres yang kita sampaikan. Oh, ada seperti ini, kita pun juga dapat input dari teman-teman agensi yang sudah lebih pengalaman begitu ya. Nah, kemudian jadi di situ saling mengisi. Artinya ada sebuah ilmu. Kita mau berbagi yang sudah tahu, dan yang belum tahu mau belajar. Jadi tidak menutup diri, saya nggak pede begitu. Nggak boleh gitu. Karena dalam Islam itu kepercayaan diri itu dipupuk karena kita itu punya Allah. Nah, bagaimana setelah kita punya Allah caranya? Ya pertama yakinin dulu bahwa aktivitas yang kita lakukan itu insya Allah aktivitas yang baik, aktivitas yang benar, aktivitas yang ini bisa berhasil dan bisa membawa kebaikan buat kita begitu. Yakin itu perlu dulu. Setelah yakin, yang keduanya ikhtiar, belief dulu. Jangan ragu-ragu. Yang keduanya adalah kita ikhtiar optimal ya. Yang ketiganya dibarengi dengan ilmu. 1, 2, 3 sudah kita lakukan. Allah bisa memberikannya secara langsung. Kita mungkin senang gitu ya. Tetapi Allah bisa diberikannya dengan menunda. Ditangguhkan dulu gitu. Nah, kadang kita menilai, wah kok nggak dapat ya, saya sudah melakukan 1, 2, 3. Atau kadang kita diuji dengan kegagalan dulu. Wah, saya udah melakukan 1, 2, 3 ternyata masih gagal juga gitu. Bukan ditunda tapi gagal gitu. Artinya itu ujian. Nah, dalam menghadapi sebuah ujian itu Allah sampaikan di yang terakhir itu wa tawassaw bis sabr. Dan saling nasihat-menasihati dengan kesabaran. Jadi namanya sebuah proses, karena hidup itu adalah sebuah proses, tidak ada instan, itu butuh sebuah kesabaran. Nah, ketika kita sudah megang 4 tadi, 1 yakin, 2 ikhtiar yang optimal, kemudian yang ketiganya dibarengi dengan ilmu, yang keempatnya dengan sebuah kesabaran, clear deh, 100% kita meyakinkan ini, melandaskan ini, bahwa ini bagian dari kita, ini mengimani firman-firman Allah, maka kita dipastikan akan mendapatkan sebuah keberhasilan. Apapun itu objeknya, apapun itu aktivitasnya. Jadi kadang kita terkotak-kotak dalam properti ini paling bagus, usaha peternakan ini paling bagus, usaha ini paling bagus, jadi anggota dewan paling bagus, jadi dokter paling bagus. Tidak, itu adalah sebuah objek saja, medianya saja. Yang paling penting itu adalah subjeknya. Subjeknya kita dengan dibekelin tadi yakin, mau berusaha seoptimal mungkin, kemudian ada ilmunya dan kita sabar, dan predikatnya kita mau melakukannya dengan baik, yang dibarengi dengan ilmu, dengan cara-cara yang benar, dan istiqomah. Objeknya apapun Allah jamin berhasil. Jadi apalagi di masa pandemi yang seperti ini, saya doakan buat teman-teman semuanya, semoga kita diberikan kekuatan ya, dan diberikan jalan yang terbaik, karena ada inna ma'al usri yusra. Jadi sesungguhnya itu ada kemudahan di balik kesusahan. Itu kita pastikan bahwa kita harus optimis itu. Yang kedua yang membuat kita optimis lagi adalah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seorang hambanya itu dengan sesuatu yang dia tidak sanggup memikulnya. Maka apa yang perlu kita pesimiskan? Masalah yang ada di depan kita itu sudah bisa pasti kita hadapin gitu ya. Yang keduanya dibekalin dengan 4 tadi. Ya sudah, artinya kita jangan kebawa suasana, biarpun pandemi kita jadi nggak pede begitu ya. Aktivitas banyak, peluang itu banyak. Carilah sebuah hikmah, kita dalemin, kita resapin, dan bergaul dengan silaturahim dengan yang baik-baik begitu. Insya Allah di situ ada sebuah peluang yang ditawarkan, dan di situ pasti muncul sesuatu, karena hikmah dari silaturahim adalah rezeki. Jadi buat diri saya dan juga teman-teman semuanya, yakinlah itu,
Jadi kita nggak usah pesimis dan kita juga harus optimis. Tentunya tidak boleh overestimate. Ketika kita berpegang pada Quran dan Sunnah, insya Allah kita nggak akan tersesat. Jadi saya mengingatkan diri saya kembali bahwa dalam konteks properti ini, ya kita menjadinya begitu saja. Dan buat teman-teman misalnya, oh ada peluang nih mau bergabung, monggo, kita open. Saya mau jadi agensi, dan itu nggak jauh-jauh kok. Tahu product knowledge, berikhtiar menawarkan, tinggal bertanya segmennya kemana, kemudian dilakukan itu, udah. Tahu cara bermuamalahnya, secara syar'inya bagaimana, insya Allah rezeki ditunggu aja. Ya namanya rezeki insya Allah nggak ketukar, dan itu pasti ada. Kita nggak boleh pesimis, begitu. Dan tinggal istiqomahnya aja. Betul. Ya. Nah itu kata terakhir tadi, istiqomah. Kenapa sabar itu ditaruh yang terakhir? Karena rata-rata kita ini manusia ini kan suka berkeluh kesah, dan kita manusia ini kan suka instan. Maka kesabaran ini hal yang paling bukan berat ya, artinya effortnya tinggi lah untuk dilakukan. Tantangan berikutnya setelah memulai ya. Keistiqomahan, kesabaran itu tantangannya jauh lebih. Memulai itu lebih mudah dibanding istiqomah ya. Begitu. Iya. Masya Allah, menarik sekali ya. Ternyata untuk peluang-peluang di kehidupan kita berikutnya, ternyata hanya melalui satu surat tadi aja insya Allah sudah bisa membuka pencerahan ya, menjadi pencerahan untuk kita pemikiran kita berikutnya. Masya Allah. Dari surat Wal-Asri tadi coba saya simpulkan ulang ya Mas Budi. Dari surat Wal-Asri, innal insana lafi khusr. Jadi kita harus yakin dulu ya. Kita harus yakin dulu bahwa memang kita ini punya Allah gitu ya. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Wal-Asri innal insana lafi khusr. Lalu illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Artinya kita perlu ikhtiar ya, harus ada ikhtiarnya. Jadi jangan udah berputus asa ya udahlah nyerah aja, enggak. Optimal tapi, ya. Ya tetap kita harus ada ikhtiarnya, dan ikhtiar tersebut tetap harus dilakukan secara maksimal. Apapun itu medianya, mau di properti, mau dokter, mau peternakan dan lain-lain, ya tetap harus dilakukan secara maksimal. Lalu watawasau bil haq itu dibarengi juga dengan ilmunya ya. Ilmu itu yang dimaksudkan adalah kita mau belajar dan kalau kita sudah mengerti mau mengajarkan. Seperti ilmu dalam buku-buku bisnis mungkin ya, learn, do, teach. Kalau misalkan kita sudah belajar, kita sudah melakukan, kita mau juga mengajarkan. Karena itulah insya Allah yang akan jadi ilmu yang nggak akan pernah lepas dan bahkan terus bertambah ilmunya ya. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah melakukan tapi kok ternyata belum juga diberikan hasilnya misalkan. Yaitu terakhir adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya. Kita diminta untuk bersabar. Betul ya. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan bersabar. Ya, baik. Jadi kalau analogi dalam main bola begitu ya. Kita sudah bermain cantik gitu ya, kita sudah berikhtiar optimal, pola serangan sudah terjadi terus, kita gedor serangan gitu ya, kita susun serangan, kita bangun serangan, kok ternyata belum gol, ya kita tinggal sabar aja, karena kita sudah meyakini bahwa insya Allah kita menang gitu ya, dan kita juga sudah berikhtiar seoptimal mungkin, kemudian dibarengin dengan ilmu, kita sudah coba pola 4-4-2, 4-4-3 atau gitulah ya. Sudah kita coba dengan berbagai pola, kok ternyata kok masih belum gol-gol dan udah sabar aja. Tapi sabar bukan berarti berhenti ya. Sabar itu tentunya dibarengi dengan sebuah ikhtiar yang optimal tadi dan dibarengi dengan ilmu, maka tunggu saja. Insya Allah niscaya ini ya, pasti, karena ini jaminan dari Allah, kita akan berhasil. Jadi ya ranah kita itu hanya ranah memupuk keyakinan, niat yang baik tadi, memupuk keyakinan, berusaha seoptimal mungkin, dibarengin dengan ilmu. Ya sudah, pasrah, ikhlas, sabar, tapi bukan berarti diam begitu. Seperti itu. Allah. Tetap kembali ke istiqomahan dan kembali ke poin pertama tadi, yakin. Itu dia ya, yakin, karena kita punya Allah. Itu dia ya. Masya Allah, menarik sekali Brother Sister Fillah ya. Video kita kali ini kita dapat lagi banyak sekali pencerahan dari memang pengusaha yang memang sudah sukses dan alhamdulillah di bidang properti dan sesuai dengan syariah, alhamdulillah. Apalagi profil Mas Budi di sisi lainnya adalah memang seorang pengusaha di bidang peternakan juga ya. Masya Allah. Nanti boleh nih izin sharing-sharing lagi ya Mas Budi untuk usaha peternakannya, dan memang itulah yang diajarkan atau yang dianjurkan oleh Rasulullah ya, berbisnisnya itu
properti seperti para sahabat lainnya juga properti Ya, memiliki Lahan, lahan, terus juga beternak ya. Ya. Beternaknya ada domba, sapi, kambing, dan ya nanti kita bisa banyak gali lagi, mudah-mudahan nanti berkenan lagi nih untuk sharing tentang itu. Jadi memang kalau bicara di pangan, sandang, dan juga papan, apalagi kebutuhan pokok ya, dan itu kan kebutuhan yang strategis dibutuhkan sampai dengan akhir zaman seluruh umat manusia, itu wajib dipegang dan dikuasai sama orang-orang yang baik begitu. Nah jadi saya sih menghimbau kepada diri saya dan juga teman-teman semuanya, kitalah yang menjadi orang-orang baik itu. Masya Allah. Sehingga ketika itu diberikan kepada orang-orang baik, ya insya Allah keberkahan itu akan lebih merata dan berkelimpahan begitu. Masya Allah. Nah itu dia. Jadi insya Allah pantengin terus channel YouTube Rumah Halal Indonesia, karena next kita akan ngebahas juga bareng Mas Budi, memang pakarnya, sering diundang kemana-mana beliau kalau bicara tentang peternakan dan juga mungkin propertinya. Itu dia, alhamdulillah kita punya kesempatan, dan insya Allah berikutnya kita punya kesempatan lagi untuk diskusi tentang peternakan dan lain-lainnya. Ya, terima kasih banyak Mas Budi atas sharingnya hari ini. Dan jangan lupa likes jika brother sister Fillah menyukai video kali ini, share juga ke orang-orang yang memang mungkin punya kekhawatiran akan masa depannya gimana nih gara-gara ada RUU yang baru ya. Dan kalau misalkan memang belum subscribe, silakan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat insya Allah terbaru dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.